jaga jarak. Kita ketemu bukit. Sebanyak 40 personel TNI Angkatan Darat berhasil mengepung rumah persembunyian Wakil Komandan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) beserta 13 anak buahnya di kawasan perbukitan Papua dalam sebuah operasi terukur yang dilakukan setelah aparat memperoleh informasi akurat mengenai pergerakan dan lokasi target. Operasi ini dilakukan sebagai bagian dari penegakan keamanan wilayah, serta upaya mencegah aksi bersenjata yang berpotensi mengganggu keselamatan warga sipil dan stabilitas keamanan setempat. Pengepungan dilakukan pada titik yang selama ini diketahui sulit dijangkau, dengan medan perbukitan terjal, jalur sempit, serta vegetasi lebat yang kerap dimanfaatkan KKB sebagai area perlindungan alami. Berdasarkan laporan lapangan, pasukan TNI AD bergerak secara bertahap dari beberapa sektor untuk menutup seluruh akses keluar masuk lokasi, sehingga target tidak memiliki ruang manuver maupun jalur pelarian. Sumber militer menyebutkan bahwa rumah persembunyian tersebut telah lama dicurigai sebagai pusat koordinasi dan tempat singgah pimpinan KKB dalam mengatur aktivitas kelompoknya. Keberadaan Wakil Komandan KKB di lokasi tersebut dinilai strategis, mengingat perannya dalam mengendalikan anggota bersenjata di wilayah perbukitan dan sekitarnya. Oleh karena itu, operasi ini dirancang dengan prioritas tinggi dan perencanaan matang untuk meminimalkan risiko di lapangan. Dalam pelaksanaan pengepungan, TNI AD mengedepankan prinsip kehati-hatian, pengamanan berlapis, serta penguasaan medan. Pasukan ditempatkan pada titik-titik kunci, termasuk jalur logistik alami, punggungan bukit, dan akses lembah yang biasa digunakan sebagai jalur evakuasi kelompok bersenjata. Seluruh pergerakan dilakukan secara senyap dan terkendali guna memastikan operasi berjalan sesuai rencana. Pihak TNI menegaskan bahwa langkah ini bukan operasi spontan, melainkan hasil pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas KKB di wilayah tersebut. Informasi intelijen yang dikumpulkan dalam beberapa waktu terakhir menjadi dasar utama pelaksanaan pengepungan, termasuk identifikasi jumlah personel KKB yang berada di lokasi, pola pergerakan mereka, serta struktur komando di dalam kelompok tersebut. Hingga tahap pengepungan ini dilakukan, aparat memastikan situasi di sekitar lokasi tetap dalam pengawasan ketat. Warga di wilayah terdekat juga telah diantisipasi agar tidak berada di zona berisiko. TNI menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menekan ruang gerak kelompok bersenjata dan menjaga keamanan masyarakat Papua dari potensi ancaman yang lebih luas. Setelah posisi target dipastikan berada di dalam rumah persembunyian, TNI Angkatan Darat langsung menerapkan taktik penutupan akses secara menyeluruh. Seluruh jalur keluar masuk yang memungkinkan digunakan oleh Wakil Komandan KKB dan 13 anggotanya dipetakan ulang di lapangan, lalu dikunci oleh pasukan yang ditempatkan pada sektor-sektor prioritas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada celah pelarian, baik melalui jalur darat, celah hutan, maupun kontur perbukitan yang selama ini menjadi keunggulan kelompok bersenjata. Pasukan dibagi ke dalam beberapa unsur dengan fungsi berbeda. Unsur pengunci ditempatkan pada punggungan bukit dan jalur sempit yang mengarah ke lembah, sementara unsur pengawas mengamankan area sekitar rumah persembunyian dengan jarak aman. Pendekatan ini dilakukan untuk menekan pergerakan target tanpa memicu kontak terbuka yang dapat membahayakan personil maupun lingkungan sekitar. Medan perbukitan Papua yang terjal dan tertutup vegetasi lebat menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan operasi. Oleh karena itu, TNI AD menyesuaikan pola pergerakan pasukan dengan kondisi lapangan, termasuk penggunaan jalur alami yang minim jejak serta pengaturan jarak antar personil agar tetap efektif dalam pengawasan. Setiap sektor dilaporkan secara berkala ke komando lapangan untuk memastikan koordinasi tetap berjalan optimal. Sumber militer menjelaskan bahwa pengepungan tidak dilakukan dengan pendekatan tergesa-gesa. Fokus utama adalah menguras ruang gerak KKB secara bertahap, memutus kemungkinan suplai logistik, dan menekan kemampuan mereka untuk melakukan perlawanan. Dengan posisi yang telah terkunci, aparat memiliki kendali penuh atas situasi di sekitar lokasi, tanpa harus melakukan tindakan yang berisiko tinggi. Di sisi lain, pengamanan terhadap warga sipil juga menjadi bagian dari operasi.
Aparat memastikan tidak ada aktivitas masyarakat yang melintas di jalur-jalur rawan selama pengepungan berlangsung. Langkah ini diambil untuk mencegah keterlibatan pihak yang tidak berkepentingan, serta menjaga situasi tetap kondusif di wilayah sekitar. TNI menegaskan bahwa seluruh tindakan dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, dengan tujuan utama menjaga keamanan dan ketertiban. Operasi ini dipandang sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk menekan aktivitas kelompok bersenjata di wilayah perbukitan Papua, khususnya yang kerap menggunakan lokasi terpencil sebagai basis perlindungan. Memasuki tahap lanjutan operasi, TNI Angkatan Darat mulai mengedepankan upaya komunikasi terkontrol terhadap Wakil Komandan KKB dan 13 anggotanya yang terkurung di dalam rumah persembunyian. Langkah ini dilakukan setelah seluruh sektor pengepungan dinyatakan aman dan stabil, serta dipastikan tidak ada pergerakan keluar dari lokasi target. Tujuan utama tahap ini adalah menekan situasi tanpa memicu kontak senjata yang berpotensi memperluas risiko. Komando lapangan menginstruksikan penggunaan pendekatan persuasif sesuai prosedur dengan penyampaian imbauan yang jelas agar kelompok bersenjata tersebut menghentikan perlawanan dan menyerahkan diri. Penyampaian dilakukan dari titik aman dengan pengawasan ketat, sementara unsur pengunci tetap siaga di setiap jalur yang telah ditutup sebelumnya. Seluruh komunikasi dicatat dan dilaporkan secara berjenjang untuk memastikan kendali penuh berada di tangan aparat. Selain komunikasi langsung, tekanan psikologis juga diterapkan secara terukur. Pasukan menjaga intensitas pengepungan, memperlihatkan penguasaan medan, serta mempertahankan posisi tanpa memberi ruang bagi target untuk melakukan manuver. Kondisi ini dirancang untuk menunjukkan bahwa aparat memiliki kendali situasi sepenuhnya, sehingga peluang untuk melarikan diri atau melakukan serangan balik dinilai sangat kecil. Sumber militer menyebutkan bahwa pendekatan ini dipilih untuk meminimalkan potensi korban di kedua belah pihak. Dengan situasi yang terkendali, aparat memiliki waktu dan ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan perkembangan di lapangan tanpa tekanan waktu yang dapat memicu eskalasi. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai respons dari dalam lokasi serta kesiapan pasukan di setiap sektor. Di saat yang sama, pengamanan wilayah sekitar tetap dipertegas. Aparat memastikan tidak ada pergerakan dari pihak luar yang mencoba mendekati lokasi pengepungan, termasuk kemungkinan dukungan logistik atau bantuan dari jaringan KKB lainnya. Pengawasan dilakukan secara berlapis untuk menjaga agar operasi tetap fokus pada satu titik sasaran. TNI menegaskan bahwa operasi ini bukan sekedar tindakan penindakan, melainkan bagian dari strategi pengendalian keamanan yang mengutamakan stabilitas wilayah dan keselamatan masyarakat. Seluruh tahapan dilakukan berdasarkan perhitungan lapangan dan koordinasi antar satuan dengan komando terpusat untuk menghindari kesalahan tindakan. Setelah melalui fase komunikasi dan pengendalian situasi, Komando Lapangan TNI Angkatan Darat menetapkan keputusan taktis lanjutan berdasarkan evaluasi menyeluruh atas kondisi di lokasi pengepungan. Penilaian mencakup respons dari dalam rumah persembunyian, stabilitas sektor pengunci, kesiapan personel, serta faktor keamanan wilayah sekitar. Keputusan diambil dengan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kendali penuh tanpa memicu eskalasi yang tidak diperlukan. Dalam tahap ini, aparat memperkuat formasi pengepungan dengan penyesuaian jarak dan sudut pengawasan di beberapa sektor kunci. Langkah tersebut bertujuan menutup potensi celah yang dapat dimanfaatkan target, sekaligus memastikan pasukan memiliki garis pandang dan kontrol yang optimal terhadap area sasaran. Penguatan dilakukan tanpa perubahan besar pada posisi inti agar situasi tetap terkendali dan terprediksi. Komando lapangan juga menyiapkan skenario penanganan berlapis, mulai dari penyerahan diri secara tertib hingga langkah pengamanan lanjutan apabila terjadi dinamika tak terduga. Seluruh skenario disosialisasikan secara internal kepada pasukan di lapangan untuk memastikan keseragaman tindakan dan kepatuhan terhadap prosedur. Koordinasi antar satuan dipastikan berjalan lancar melalui pelaporan berkala dan pemantauan situasi secara real-time. Di sisi lain, pengamanan wilayah penyangga diperketat untuk mencegah gangguan dari pihak luar.
Aparat memastikan tidak ada pergerakan mencurigakan di jalur-jalur yang mengarah ke lokasi, termasuk kemungkinan upaya pengalihan perhatian atau dukungan logistik dari jaringan KKB lainnya. Langkah ini dilakukan agar fokus operasi tetap terjaga pada satu sasaran utama. TNI menegaskan bahwa seluruh keputusan diambil berdasarkan standar operasi dan pertimbangan keamanan jangka panjang. Tujuan utama tetap sama, yaitu menjaga stabilitas wilayah perbukitan Papua, melindungi masyarakat sipil, dan menekan aktivitas kelompok bersenjata tanpa menimbulkan dampak yang lebih luas. Setelah melalui beberapa hari pengepungan yang terukur dan terkoordinasi, TNI Angkatan Darat berhasil menguasai situasi di rumah persembunyian Wakil Komandan KKB beserta 13 anak buahnya di perbukitan Papua. Operasi yang melibatkan 40 personel TNI AD ini berakhir dengan penyerahan diri target secara tertib, tanpa adanya kontak senjata yang menimbulkan korban. Keberhasilan ini menjadi bukti efektivitas strategi pengepungan, pengendalian medan, dan taktik komunikasi yang diterapkan sejak awal operasi. Menurut laporan lapangan, proses pengamanan diawali dengan pengecekan menyeluruh di sekitar rumah persembunyian. Pasukan TNI memastikan bahwa seluruh jalur keluar masuk telah terkunci dan tidak ada ancaman tersembunyi dari pihak luar maupun anggota KKB yang mencoba melarikan diri. Setelah itu, aparat melakukan negosiasi dan pengendalian psikologis, memastikan target memahami bahwa menyerahkan diri adalah opsi terbaik dan paling aman. Wakil Komandan KKB beserta 13 anak buahnya kemudian dibawa ke lokasi aman untuk proses pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut. Selama pengamanan, aparat memisahkan kelompok target agar proses kontrol dan interogasi berjalan lebih efektif. Petugas juga melakukan pendataan senjata dan perlengkapan yang berada di lokasi untuk memastikan tidak ada materi berbahaya yang tersisa yang dapat digunakan untuk perlawanan lebih lanjut. Pihak TNI menekankan bahwa keberhasilan operasi ini bukan sekadar hasil penguasaan fisik atas lokasi, tetapi juga efektivitas perencanaan, koordinasi antar satuan, dan penggunaan intelijen yang tepat. Seluruh tindakan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keselamatan personil, pengendalian risiko, dan perlindungan warga sipil di sekitar perbukitan. Selain itu, aparat juga menyiapkan skenario pasca operasi berupa pengawasan wilayah sekitar untuk mencegah potensi gangguan atau upaya pelarian anggota KKB yang mungkin masih berada di area lain. Personil TNI tetap ditempatkan pada titik strategis hingga semua jalur aman terkendali dan situasi benar-benar stabil. Keberhasilan pengamanan Wakil Komandan KKB dan anak buahnya ini diharapkan menjadi pencegah efektif bagi aktivitas bersenjata di wilayah perbukitan Papua. Tindakan tegas namun terkendali ini menegaskan komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, menekan pergerakan kelompok bersenjata, dan melindungi masyarakat dari potensi ancaman.